Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming yang berasal dari sebuah energi senjata yang ada di galaksi. Waduh, bridgingnya fiktif banget ya. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Pulse GL76. Tapi cerita fiktif tentang sebuah energi senjata di galaksi itu memang bener adanya. Saya nggak ngarang. Karena di seri MSI Pulse GL76 ini, MSI bekerja sama dengan 3D artis dari Belgia yang bernama Martin Verhoeven, yang juga udah sering terlibat di dalam film box office seperti Avenger, The Hobbit, dan juga Walking Dead. Jadi ceritanya ada penguasa galaksi yang namanya adalah Tribe of Dragon yang gak terkalahkan di galaksi manapun, dan dia memiliki senjata yang namanya adalah Pulse Energy. Nah, senjata Pulse Energy tadi menjelmalah menjadi sebuah laptop gaming MSI Pulse GL76 yang akhirnya digunakan oleh para gamers passionate. Wah, kalau secara konsep, secara storytelling itu menurut saya bagus banget. Tapi kalau secara desain akhirnya ya tetap subjektif, selera. Dan kalau menurut saya desainnya itu kayak sebuah kapal perang luar angkasa yang terlihat keren, warna grey-nya blending gitu dengan desain garis abstraknya. Untuk bahan material di bagian punggung ini juga pakai aluminium. Dari segi tampilan, gaming premium look, dipegang pun juga premium. Secara build quality udah solid dan juga udah rugged. Logonya yang sekarang juga udah terlihat lebih fresh dengan warna yang menyatu dengan finishing bagian punggungnya. Saya sih suka ya dengan desainnya karena masih gaming look tapi juga nggak terlalu eye-catchy, nggak terlalu rame. Terus untuk engselnya udah lolos ritual wajib DKID, yaitu udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan engselnya juga udah bisa dibuka sampai 180 degree. Dan ketika dibuka kelihatan lega banget karena sesuai dengan namanya Pulse GL76. Jadi dimensi layar laptop ini 17,3 inch. 17,3 inch. Gede banget. Tapi karena gede jadi bobotnya lumayan berat. Untuk laptopnya aja 2,6 kg, untuk chargernya 450 gram. Jadi kalau misalkan dibawa di tas 3 kg lebih ya kalau misalkan sama tasnya. Ya memang segmentasinya bukan untuk dibawa mobile kemana-mana. Karena kalau kalian bawa kemana-mana dengan bobot 3 kg lebih, ya kalau misalkan mau sekalian fitness sih ya nggak masalah. Untuk dimensinya juga gede banget dengan panjang 39,8 cm, lebarnya 27,3 cm, dan ketebalannya 2,42 cm. Memang bakalan nggak nyaman kalau dibawa kemana-mana, cuman kelebihannya kita mendapatkan laptop dengan layar yang gede banget. Lebih lega kalau digunakan untuk main game. 17,3 inch, apalagi bezelnya juga udah tipis dengan 85% screen to body ratio. Sayangnya dengan dimensi sebesar ini, untuk keyboardnya tombol numpadnya kurang besar untuk ukuran jari saya. Kalau untuk tombol selain numpad masih oke, tombol arrow-nya juga udah besar-besar, ciri khasnya MSI. Tapi di numpad masih terlalu kecil, kurang gede dikit. Terus untuk tombol powernya memang masih menyatu dengan keyboard, tapi jaraknya cukup jauh dengan backspace dan delete. Jadi nggak mungkin typo antara tombol backspace, delete, dan tombol power. Tapi kalau masih typo juga, waduh, itu typonya kejauhan banget, beberapa tombol loh. Secara desain di area keyboard saya juga suka. MSI bilang kalau layout area keyboardnya ini terinspirasi dari dashboardnya kokpit pesawat luar angkasa. Jadi di bagian belakangnya terlihat seperti luar angkasa, terus keyboardnya seperti kokpitnya, seperti setirnya. Jadi secara konsep, secara desain, secara storytelling, MSI Pulse GL76 ini bener-bener nyambung. Jadi good job juga buat Martin Verhoeven. Bahkan di bagian touchpad juga dibikin aksen-aksen sci-fi dengan kayak ada crosshair-nya di bagian tengah. Saya jadi inget game kapal luar angkasa, kalau mode POV itu biasanya akan ada crosshair seperti ini. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka desainnya MSI Pulse ini ketimbang MSI Katana series. Entah kenapa, ini kayak lebih sci-fi, lebih futuristik, lebih canggih gitu desainnya. Tapi desain itu selera orang masing-masing. Feel touchpad dan keyboard juga udah gaming banget, apalagi keyboardnya. Dia punya 20 juta lifespan yang udah awet banget untuk ukuran laptop gaming. Karena ini bukan keyboard mechanical lah. Travel distance-nya juga lebih dalam dengan 1,7 mm, jadi feel feedback tactile-nya ketika ditekan dapat banget. Terus juga ada tombol akses cepat untuk membuka MSI Center. Ada hotkey dengan Fn plus F7. Keyboardnya ini juga udah RGB, kita bisa custom RGB-nya dengan Mystic Light yang ada di software MSI Center. Yang tampilannya sekarang beda banget dengan Dragon Center. MSI Center lebih terlihat modern dan gak se-gaming Dragon Center. Di MSI Center ini kita juga bisa atur user skenario dari super battery untuk menghemat daya dan extreme performance kalau butuh power yang lebih. Untuk layarnya, SKU yang kita bahas ini memiliki resolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz dengan panelnya IPS level, dan di website MSI tidak dijelaskan
berapa NTSC atau Keller Game Mode-nya. Tapi setelah kita cek dengan alat kalibrasi, dia ada di 97% sRGB. Yang masih oke banget kalau mau digunakan untuk preview editing entah foto ataupun video, karena udah hampir 100% sRGB. Apalagi MSI Pulse GL76 ini udah pakai Intel generasi ke-11, dan yang kita review ini pakai Intel Core i7-11800H dengan 8 core, 16 thread, 24 MB Intel Smart Case, dan boost clock-nya bisa sampai 4,6 GHz dengan fabrikasi 10 nanometer. Jadi kalau misalkan digunakan untuk preview foto, layarnya ini udah hampir 100% sRGB, udah mendekati warna aslinya. Dan kalau misalkan untuk rendering video juga udah kenceng, 8 core 16 thread dengan Intel Core i7-11800H-nya. Terus untuk graphic card dia pakai Nvidia RTX 3050 Ti laptop GPU GDDR6 dengan maksimum TGP ada di 60 watt, dan untuk boost clock-nya ada di 1485 MHz, dan juga sudah ada fitur resizable bar yang udah sering banget saya jelaskan. Jadi intinya resizable bar ini bisa menambah FPS. Kok bisa menambah FPS? Karena kalau misalkan dulu CPU itu hanya diberi akses 256 MB VRAM, sekarang itu bisa lebih dari itu. Jadi tidak ada antrian data yang diolah, akhirnya FPS di game pun jadi lebih tinggi. Sekarang kita lanjut untuk RAM. RAM-nya ini udah langsung 16 GB dual channel dengan speed 3200 MHz DDR4. Masih bisa di-upgrade lagi kalau misalkan mau, karena nggak ada RAM yang onboard. Cuman menurut saya ini aja udah cukup. Nanti kalau kebutuhannya udah lebih ekstrim, upgrade RAM-nya bisa kapan-kapan. Terus untuk storage, kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan brand lain yang biasanya 512 GB. MSI Pulse GL76 ini pakai 1 TB. Kalau untuk speednya dia ada di sekitar 2000-an Mbps. Ya kalau dibilang kencengnya standar SSD NVMe Gen 3 lah. Belum pakai SSD Gen 4. Tapi karena kapasitasnya udah 1 TB, ya it's okay lah. Kalau mau upgrade juga masih disediakan port SATA untuk hard disk sebagai arsip, atau bisa langsung pakai SSD SATA aja. Terus lanjut untuk baterai. Baterainya memiliki kapasitas 53,5 Wh dan power adapternya ini 150 Watt. Untuk daya tahan baterainya, ketika saya coba untuk video playback 1080p dengan user skenario-nya balance di MSI Center, Wi-Fi off, brightness 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 20 menit, dan untuk main game Watch Dogs 1 jam dari 97% berkurang jadi 50%. Ya standarnya laptop gaming lah ya, nggak awet-awet banget dan juga nggak boros-boros banget. Terus untuk power adapternya yang 150 Watt ini dia mampu ngecas dari 0 ke 97%, itu butuh waktu sekitar 125 menit. Ya 2 jam lebih dikit. Untuk konektivitas jelas sudah pakai yang paling baru dengan Wi-Fi 6, dan Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.1. Untuk port di bagian kanan terdapat input LAN, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, dan ada audio jack combo. Di bagian kiri ada input power Type A 3.2 Gen 1 dan USB 2.0. Sayangnya dia tidak memiliki port SD card. Kalau port SD card masih oke lah ya. Yang lebih sayang lagi, dia tidak memiliki port Intel Thunderbolt 4. Kalau untuk cooling, dia udah pakai ciri khas cooling MSI yang dinamakan dengan Cooler Boost 5 dengan dual fan 6 heat pipe. Yang heat pipe-nya ini udah didesain ulang, yang sekarang semakin tipis. Jadi udara panasnya bisa lebih banyak yang lewat dan keluar. Exhaust ada 3, dibuang ke belakang 2, ke samping kiri. Dan sekarang langsung aja kita coba performanya dan juga temperatur dari MSI Pulse GL76 ini. Pertama, seperti biasa kita tes di Sensebench R15 loop 10 kali, dan hasilnya di running pertamanya kenceng banget dengan skor 1962 poin, hampir 2000 poin. Dan untuk suhu temperaturnya maksimum itu ada di 95 derajat Celcius. Cuman seperti biasa karena ini Sensebench, jadi dia cuman kayak nyolong-nyolong aja, dan untuk rata-ratanya atau average-nya hanya ada di sekitar 67 derajat Celcius. Kalau untuk kestabilan performanya, ketika kita loop sebanyak 10 kali, running pertamanya gede banget, hampir 2000 poin. Terus running kedua mulai turun di 1834, running ketiga sampai running ke-10 baru dia stabil di kisaran 1700 poin. Di mode kedua kita coba di MSI Center-nya, power plan-nya balance, terus laptopnya juga nggak dicas, nggak dicolok, dan hasilnya terjadi penurunan performa tapi juga masih kencang. Dengan running pertamanya mendapatkan skor 1236, kemudian dia turun dan stabilnya di kisaran 1100 poin. Skor terendahnya ada di running ke-10 dengan skor 1089 poin. Lanjut ke tes render menggunakan template BMW di Blender, dan hasilnya untuk CPU rendernya ini kenceng banget ya, di bawah 4 menit dengan hanya 3 menit 47
detik aja. Untuk GPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 20 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game casual yaitu Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan hasilnya untuk average FPS dia mampu mendapatkan lebih dari 100 FPS dengan 140 sampai 150 FPS. Di game ini suhu CPU-nya juga relatif rendah dengan di bawah 80 derajat Celcius dan GPU-nya malah di bawah 60 derajat Celcius. Lanjut ke benchmark game Assassin's Valhalla dengan anti-aliasingnya medium, grafik quality-nya juga medium, resolusinya ada di Full HD, dan hasilnya dia mendapatkan average FPS 68. Jadi kalau misalkan kalian mau tarik lagi grafik quality-nya ke high, ya masih sangat playable. Lanjut ke game Watch Dogs Legion dengan resolusinya Full HD, DLSS-nya ada di performance, dan ray trace-nya ada di medium, dan hasilnya MSI Pulse GL76 mampu mendapatkan average FPS di atas 60. Untuk suhu CPU dan juga GPU di Watch Dogs Legion ini memang naik, tapi dia masih tetap di bawah 90 derajat Celcius. Nggak sepanas di Sensebench R15 tadi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Pulse GL76 kali ini. Untuk harganya, harga SRP dia dibanderol dengan harga 21.999.000. Kalau dibilang murah, enggak, mahal juga enggak, standar lah. Karena di brand lain yang pakai Intel Core i7 11800H, RTX 3050 Ti, itu harganya juga di range antara 20 sampai 23 juta rupiah. Dan MSI mampu menawarkan hal yang lebih fresh, hal yang lebih baru, yaitu desainnya. Karena kalau di brand lain kan desainnya ya gitu-gitu aja. Contohnya MSI Katana aja, menurut saya desainnya juga masih mirip dengan generasi sebelumnya. Tapi untuk MSI Pulse ini, dia memang lebih mahal karena mungkin ada cost untuk kerjasama dengan Martin Verhoeven dan juga menciptakan form factor baru seperti ini. Tapi jujur kalau secara desain, saya suka banget sih ya, gaming tapi terlihat sci-fi. Terus kelebihan lain jelas buat yang suka ngegame di layar yang gede, 17,3 inch di laptop itu gede banget, lega banget. Akurasi warna layarnya juga hampir 100% sRGB. Jadi buat kalian untuk editing dengan layar segede ini juga enak banget. Kalau untuk kekurangannya menurut saya di seri ini sayangnya belum ada Intel Thunderbolt 4. Terus bobotnya berat ya. 3 kilo kalau misalkan sama charger. Cuman ini bukan kekurangan menurut saya kalau untuk bobot dan juga dimensi. Karena dengan bobot yang berat, dimensi yang gede, kita bisa dapat layar yang lebih lega, 17,3 inch. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye bye.